Selamat pagi sahabat matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang trigonometri kelas 11 peminatan, yaitu jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dasar untuk belajar materi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Nanti linknya akan saya buat di kolom deskripsi. Tonton videonya sampai habis dan tetap dukung channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, dasar untuk belajar materi ini adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Maka coba kita ingatkan kembali mengenai rumus itu. Yang pertama adalah 2 sin A cos B, itu nanti sama dia dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Kemudian 2 cos A sin B itu adalah sin A tambah B kurang sin A kurang B. Kemudian 2 cos A cos B sama dia dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Kemudian minus 2 sin A sin B adalah cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Nanti dia di sini dia tetap ya, yang ini. Artinya di sini A tetap A tambah B, kemudian di sini dia A kurang B-nya. Oke. Untuk menurunkan rumusnya coba kita misalkan A tambah B itu sama dia dengan X atau P atau yang lain boleh. Kemudian A kurang B sama dia dengan Y. Coba kita kurangkan, maka kita peroleh hasilnya A-nya habis, B kurang minus B jadi 2B sama dia dengan X kurang Y, sehingga B-nya adalah X kurang Y per 2. Atau bisa juga nanti kita jumlahkan, maka kita peroleh 2A, kalau kita jumlah B-nya habis, sama dia dengan X tambah Y, atau dengan kata lain A sama dengan X tambah Y per 2. Oke, maka pemisalan inilah yang kita substitusikan ke rumus yang di awal tadi. Maka kita peroleh 2 sin A-nya adalah X tambah Y per 2 cos B, B-nya X kurang Y per 2 sama dia dengan sin A tambah B kita ganti dengan X dan A kurang B kita ganti dengan Y. Atau dengan kata lain sama saja nih dengan sin X tambah sinus Y sama dia dengan 2 sin X tambah Y per 2 cos X kurang Y per 2. Dengan cara yang sama nanti akan kita peroleh rumus-rumus untuk ketiga yang lain, sehingga rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus langsung saja kita buat rumusnya, yaitu sinus X ditambah sinus Y itu nanti sama dia dengan yang sudah kita buat tadi, 2 sin X tambah Y per 2 di kosinus X kurang Y per 2. Apabila ditanya sin X kurang sin Y, maka akan kita peroleh 2 cos X tambah Y per 2 sin X kurang Y per 2. Kemudian apabila ditanya cos ditambah cos, sama dia dengan 2 cos cos. Kemudian apabila ditanya cos kurang cos, maka akan kita hasilkan dia minus 2 sin sin. Ya, di sini dia X tambah Y per 2, X tambah Y per 2, yang di sini dia X kurang Y per 2. Jadi, untuk sobat matematika, ingat saja rumusnya kalau sin tambah sin adalah 2 sin cos, kemudian sin kurang sin 2 cosin, cos tambah cos adalah 2 cos cos, cos kurang cos adalah minus 2 sin sin. Sebagai contohnya, coba kita lihat soal nomor 1, nilai dari kosinus 105 tambah kosinus 15. Nah, ini kita misalkan sebagai X-nya, yang ini tadi sebagai Y-nya. Tadi sudah kita turunkan rumus cos X ditambah cos Y itu adalah 2 cos X tambah Y per 2 cos X kurang Y per 2. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam. X-nya adalah 105, maka 2 cos 105 ditambah 15 dibagi 2. Kemudian cos
105 dikurang 15 per 2. Kita sederhanakan lagi. 2 kosinus 105 tambah 15 120 dibagi 2 60. Kosinus 105 dikurangi 15 90 dibagi 2 45. Kosinus 60 adalah setengah. Kemudian kosinus 45 adalah setengah akar 2. Maka kita peroleh dia setengah akar 2, di mana setengah akar 2 yang ada di soal adalah yang E. Contoh soal nomor 2, sin 105 tambah cos 105. Tadi di rumus yang ada hanyalah sin tambah sin, cos tambah cos, sin kurang sin, dan cos kurang sin. Akan tetapi di soal ini sin 105 tambah cos 105, berarti harus kita arahkan dia ke sama-sama sin atau sama-sama cos. Coba kita buat dia ke sinus yang kosinnya ini. Berarti kita peroleh sinus 105 tambah kosinus 105 derajat itu kan sama saja dia dengan 90 ditambah 15. Nah, kenapa kita arahkan ke 90 tambah? Kenapa bukan 180 tambah? Karena ingat di kelas 10 di relasi sudut, kalau dia kosinus 90 ditambah alfa, ya, kosinus 90 ditambah alfa, dia nanti akan berubah menjadi sin alfa minus, ya. Akan tetapi kalau dia kosinus 180 tambah alfa, dia nanti tetap kosinus alfa. Maka ini yang kita gunakan nih. Jadi dari sini sinus 105 ini kan jadi min sin alfa, alfanya yang 15, berarti jadi kurang sinus 15. Nah, jadi selisih sinus lagi sama dia dengan tadi rumusnya adalah 2 cos sin. Nah, di sini adalah jumlahnya, di sini selisihnya. Berarti 105 ditambah 15 per 2. Di sini 105 kurang 15 per 2. Sama dengan 2 kosinus. Ini 120 dibagi 2, 60. Sinus 90 dibagi 2 45. Langsung saja sudut-sudut istimewanya. Kosinus 60 adalah setengah, sinus 45 adalah setengah akar 2. Yang ini habis, jadi tinggal setengah akar 2. Maka option yang benar adalah yang B. Kita lihat kembali contoh soal nomor 3. Kosinus 20 kurang kosinus 70 per sinus 70 dikurang sinus 20. Untuk mengerjakan soal ini, mau kita menggunakan relasi sudut pun boleh. Akan tetapi karena kita sekarang lagi belajar jumlah dan selisih cos dan sinus, maka kita gunakan saja rumus itu. Tadi cos kurang cos itu adalah minus 2 sin sin. Di sini jumlahnya berarti 20 tambah 70 90 per 2. Kemudian di sini adalah selisihnya yaitu 20 kurang 70 yaitu minus 50 per 2 dibagikan dengan sin kurang sin. Itu tadi rumusnya adalah 2 cos sin. Di sini dia tetap jumlahkan dibagi 2 berarti 90 dibagi 2. Sedangkan di sini selisihnya dibagi 2. Kita coba sederhanakan, 2-nya kita habiskan saja. Jadi minus sinus 45, ya kan? Sinus. Yang ini, ingat kalau ada sin minus alfa, itu hasilnya adalah min sin alfa. Sehingga dari sini, negatifnya operkan ke depan jadi plus di sini ya, kali negatif. Yaitu sinus 25 dibagikan yang ini kosinus 45 sinus 25. Sinus 25 dengan sinus 25 habis. Sin 45 per kosinus 45. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Kosinus 45 setengah akar 2 atau sama dia dengan 1. Maka optionnya adalah yang B. Untuk contoh soal nomor 4, nilai dari sinus 50 kurang sinus 70 tambah sinus 10. Oke, yang tadi sudah kita buat bahwa sin kurang sin itu adalah 2 cos sin. Berarti di sini ditambah sinus 10. Yang ini dulu kita kerjakan. Untuk posisi di sini adalah 50 tambah 70 dibagi 2 berarti 120 dibagi 2. Sedangkan di sininya adalah selisihnya yaitu 50 kurang
70 atau minus 20 per 2. Sama dia dengan 2 kosinus, yang ini hasilnya adalah 60. Kemudian ini jadi sin minus 10. Minusnya operkan saja ke depan, jadi sinus 10 ditambah sinus 10. Sama dengan minus 2 kosinus 60 itu adalah setengah sinus 10 ditambah sinus 10. Ini habis, jadi tinggal negatif sinus 10 ditambah sinus 10. Oke, sinus 10 kurang sinus 10 hasilnya adalah 0. Maka optionnya yang B. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Sekedar mengingatkan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita yang untuk belajar bersama di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.